Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai salah satu aliran psikologi. Jadi, dalam psikologi terdapat beberapa aliran. Salah satu di antaranya adalah aliran strukturalisme, yang mana merupakan aliran pertama dalam dunia psikologi. Aliran ini dikemukakan oleh cendekiawan asal Jerman. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, akan kami jelaskan pada kesempatan ini. Akan tetapi sebelum mulai pembahasan, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ali Ikli Nurmafda, yang kedua Aura Jovita Zahra, yang ketiga Kalista, yang keempat Mariska, yang kelima Mutia, dan yang terakhir Naufal. Untuk penjelasannya yaitu, strukturalisme adalah aliran psikologi yang mempelajari laporan diri oleh manusia normal berusia dewasa. Subjek yang telah terlatih melaporkan secara deskriptif apa saja yang merupakan unsur dari rangsang stimulus yang disajikan kepada mereka. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt. Beliau merupakan tokoh yang mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia, Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Selanjutnya yaitu adalah strukturalisme menurut para ahli. Strukturalisme menurut para ahli. Yang pertama ada Wilhelm Wundt. Menurut Wilhelm Wundt, strukturalisme memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Yang kedua, Edward Titchener. Edward Titchener adalah seorang tokoh pendiri aliran strukturalisme. Awalnya Edward hanyalah menjadi murid Wundt, lalu beliaulah yang mengembangkan dan mengenalkan pemikiran Wundt. Berbeda sedikit dengan Wundt, pandangan Edward berfokus pada struktur isi elemen penemuan Titchener. Yang pertama, subject matter adalah pemikiran yang disajikan untuk dipertimbangkan dalam beberapa pernyataan. Yang kedua, elemen kesadaran. Bagi Titchener ada 3 elemen kesadaran, yaitu sensasi, kesan atau image, dan afeksi. Dan yang terakhir, introspeksi. Proses pengamatan operasi pemikiran sendiri dengan maksud untuk menemukan hukum yang mengatur pikiran yang bersifat subjektif dan kualitatif. Yang ketiga, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, strukturalisme itu sulit dikenali karena mencakup bentuk-bentuk yang beragam, sehingga sulit menampilkan, dan karena struktur-struktur yang dirujuk memperoleh arti yang cenderung berbeda. Dalam struktur ini, Jean Piaget menyebutkan 3 sifat, yaitu totalitas, transformasi, dan otoregulasi. Yang keempat, Roman Jakobson. Roman Jakobson adalah salah seorang tokoh sastra yang terlibat dalam perkembangan psikologi strukturalisme di bidang linguistik dengan cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Jadi, diskusi tentang strukturalisme memerlukan waktu yang panjang karena berkaitan dengan banyak aspek dalam kehidupan bersastra. Yang kelima, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure 1857-1913 yang pertama kali merumuskan secara sistematis cara menganalisa bahasa yang juga dapat dipergunakan untuk menganalisa sistem tanda atau simbol dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan analisis struktural. Strukturalisme menganalisa proses berpikir manusia dari mulai konsep hingga munculnya simbol-simbol atau tanda-tanda, termasuk di dalamnya upacara-upacara, tanda-tanda kemiliteran, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem bahasa. Berikut ini adalah tokoh-tokoh aliran strukturalisme. Yang pertama ada Wilhelm Wundt, kedua Edward Titchener, 3 Roman Jakobson, keempat Jean Piaget, dan kelima Ferdinand. Contoh aliran strukturalisme, salah satunya seorang psikolog pemasaran menunjukkan iklan produk yang berbeda kepada peserta penelitian dan meminta mereka menggambarkan pengalaman emosional mereka saat menonton masing-masing iklan. Pemikiran psikologi strukturalisme yang pertama, analisa dari proses kesadaran ke dalam elemen. Yang kedua, penyelidikan mengenai bagaimana terjadinya hubungan antara elemen itu. Dan yang ketiga, penentuan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.